Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marcelin Piscesya Wiranata. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistematis dari pengerjaan UTS nomor 2. Jadi kalau kita kembali ke sini, itu ada soal nomor 2. Dari ketiga tema di bawah ini, pilihlah hanya satu tema yang akan saudara buatkan sistem. Kemudian buatlah konsep database berupa ERD atau ERD yang terdiri dari 5 tabel, minimal 5 tabel untuk tema berikut. Pertama itu penjualan menu cepat saji, menu makanan cepat saji. Yang kedua itu adalah sewa WO atau wedding organizer. Yang ketiga adalah peminjaman rental motor dan mobil. Nah, jadi soal yang saya pilih di sini adalah peminjaman rental motor dan mobil ya teman-teman. Karena menurut saya itu lebih lebih oke sih. Nggak ada sih, cuma memilih itu sih. Oke, jadi seperti biasa kita akan membuatkan IRD-nya ya teman-teman. Di sini saya akan apa buat simbol-simbolnya. Nah, oke. Karena ini merupakan database rental atau sewa motor mobil, jadi yang kita tahu entitas dari em, database ini yaitu pasti ada yang namanya pelanggan. Pelanggan. Ntar ini digedein dulu ya. Nah, ada yang namanya pelanggan, terus copy paste. Selain pelanggan itu pasti ada yang namanya kendaraan. Jelas. Terus ada juga yang namanya itu peminjaman. Nah, detail-detail mengenai peminjamannya itu kita buatkan entitas sendiri. Lalu ada yang namanya pasti, kalau ada peminjaman pasti ada pembayaran. Iya kali dia minjem gak bayar. Kan kita sewa, bukan minjemin cuma-cuma. Pembayaran. Lalu selain pembayaran itu pasti ada yang namanya pengembalian. Nah, kan kita minjem, kita sewa, pasti kita kembalikan lagi barangnya. Pengembalian. Ups, besar. Terus eh, aku mau di sini itu ada entitas yang namanya entitas admin ya. Sebagai dengan asumsi kalau misalnya kita punya pegawai lebih dari satu atau adminnya lebih dari satu. Ada yang kurang nggak ya? Oh iya, aku juga mau buat entitas di sini itu entitas dari kendaraan lagi yaitu kategori kendaraan. Karena di sini kan kita punya dua yaitu kendaraan motor atau mobil. Kategori kita buat dari 21. Ups, masih kebesaran ya. Oke. Nah, ini. Lah, jadi yang merupakan karena ini adalah apa? Sewa kendaraan, rental motor mobil. Jadi kita tahu bahwa alurnya itu adalah ada pelanggan. Pelanggannya itu kemudian meminjam atau menyewa. Lalu setelah itu, setelah dia itu minjem, dia pasti kan bayar dulu kan. Dia bilang dia mau sewa mobil Agia. Nah, ketentuan gini 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 gini. Terus pasti kita suruh mereka bayar dulu Kak. Oke, bayar. Berarti ada pembayaran. Setelah itu alurnya itu adalah pengembalian. Jadi sudah
dia sewa selama 3 hari misalnya, lalu dia kembalikan. Nah, kembalikan itu ada proses administrasinya tersendiri ya teman-teman. Lalu itu kita, bentar, kita urutkan dulu berarti. Nah, tadi tuh kan ada yang namanya pelanggan. Si pelanggan ini minjem kendaraan, sewa kendaraan. Lalu si pelanggan ini karena dia apa? Oh, sorry, maaf, maaf. Si pelanggan ini minjam. Terus pelanggan itu disuruh minjam, dia minjam dengan detail yang bla 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 seperti ini seperti itu, lalu dia bayar. Setelah pembayaran, setelah tenggat waktu dia, oh sorry, dia mau minjam berapa hari itu dia akan kembalikan. Terus berarti masih ada pengembalian di sini. Setelah ada pengembalian itu pelanggan melakukan peminjaman itu pasti dia diproses sama yang namanya admin. Itu pegawai di situ. Kan aneh kalau nggak ada yang proses. Gaib berarti. Terus juga ini, oh ya sebelum adanya peminjaman itu kita pasti tentuin dulu kendaraan yang mana. Aku taruh di sini aja lah ya. Sebelum itu minjem detail kendaraan yang mana itu pasti ada yang namanya kategori kendaraan. Oke. Jadi sementara IRD-nya kayak gini ya. Oke. Nah, setelah ini kita tentukan entitas, sorry, maksudnya atribut ya. Nah, jadi atributnya apa-apa aja. Aku mau nentuin dari atribut yang paling penting dulu, yaitu atributnya si pelanggan. Kita ambil primary key, simbol primary key, terus simbol atribut biasa. Kok salah ini? Maaf. Salah ini derivat. Primary key. Atribut biasa. Oke. Ini aku mau letakin di sini ya teman-teman. Oke, jadi kita kalau misalkan pelanggan ini aku mau, kan aku pernah saya mobil ya, itu mereka butuh yang namanya KTP. Di KTP itu mereka akan mencatat NIK aku sebagai primary key-nya mereka. Nah, setelah itu pasti mencatat yang namanya nama. Karena ini pelanggan, jadi nama pelanggan. Kalau yang di nomor 1 tadi itu nama lengkap. Di sini kita tulis nama pelanggan aja. Copy paste. Lalu pasti alamat tempat tinggal kita itu dicatat sama mereka. Terus juga nomor telepon. Terus juga di sini adalah nomor SIM. Kenapa nomor SIM? Ya karena ini kan berhubungan dengan kendaraan. Jadi hanya kalau sesuai hukum ya hanya orang yang mempunyai surat izin mengemudi aja yang boleh mengendarai kendaraan seperti itu. Lalu aku copy aja. Jadi peminjaman lagi sekarang.
ini aja. Oke. Oke, jadi di sini di peminjaman itu primary key-nya aku mau tulis di sini ID peminjaman. Biasanya kalau misalkan di aplikasi-aplikasi seperti Traveloka dia itu ada nomor invoice yang sejujurnya itu merupakan sebuah primary key dan ya sama aja dengan ID peminjaman gitulah. Terus di sini ada tanggal pinjam. Sini adalah tanggal kembali rencana. Lah kenapa tanggal kembali rencana atau tanggal kembali pada awalnya lah ya. Lah ini kita apa catat tanggal kembali rencana dikarenakan terkadang itu apa ya, ada yang namanya planning tapi nggak sesuai dengan realita ya. Bisa jadi karena misalkan dia mau sewa untuk liburan 4 hari di Bali, tapi bisa jadi karena dia tuh apa eh, extend extend stay-nya jadi seminggu ya itu jadi apa lewat gitu dari pinjaman. Di sini lama sewa. Berarti ini yang sebenarnya ya dia lama sewanya itu berapa. Terus saja juga yang namanya total biaya. Terus aku mau buat satu lagi. Itu di sini aku catat namanya itu status pinjam. Oh sorry. Oke. Ini agak sedikit geser boleh kayaknya. Atau pembayaran sama kembaliannya itu. Oke, oke, cakep. Dah, lalu aku bakal ke admin lagi ya. Kalau kita bosnya berarti admin ini pegawainya. Nah, oke cakep. Ini kayaknya boleh dibuang kayaknya. Dah, oke cakep. Nah, di sini aku mau tulis sebagai primary key-nya itu adalah ID admin. Nah, di sini pasti ada yang namanya nama admin. Enggak, kita kan nggak tahu siapa. Oh iya, kenapa sih kita butuh apa entitas admin di sini? Jadi setiap peminjaman itu yang dilakukan oleh pelanggan itu pasti diproses dengan yang namanya admin. Terus juga kalau berdasarkan pengalaman sih, kalau ada kesalahan pada penginputan data dan yang lain-lain, itu kita bisa lihat. Jadi dia dikerjakan sama admin yang mana. Oke, terus di sini username. Ya, jadi username di misalkan aplikasinya itu username-nya apa gitu. Di sini ada juga password. Sini ada juga nomor telepon yang disimpan sebagai kontak. Sudah sampai admin tadi, lalu kita lanjutkan ke mana dulu? Ya, pembayaran dulu kali ya. Tapi itu kayaknya terlalu nempel deh yang pembayarannya. Jadi saya mau agak turunkan ke bawah. Oke. Nah, terus aku copy ini paste. Nah, ini ya.
Nah, ini karena kepanjangan jelek. Dia kopas yang ini aja. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan pembayaran itu pasti ada yang namanya, oh ya sebelumnya itu primary key, primary key pembayaran. Jadi di sini pasti ada yang namanya tanggal bayar. Terus pasti ada yang namanya jumlah bayar. Boleh dikasih jumlah bayar atau total bayar ya terserah, bebas. Terus metode bayar. Cash kah, QRIS kah, transfer kah, bagaimana? Terus di sini adalah status bayar. Ya kadang itu ada yang DP dulu, ada yang apa langsung lunas. Saya seperti itu ya kalau rental umumnya seperti itu. Tapi kalau kalian tim yang mana nih? Tim yang DP dulu kah ataukah tim yang langsung bayar lunas di awal kah? Terus ini pengembalian ya, lanjutin di pengembalian. Terus ini ID pengembalian. Pengembalian di sini adalah tanggal kembali asli. Di sini ada tanggal kembali asli karena supaya kita tahu kalau misalkan lewat denda ya berarti bayar. Kalau misalnya lewat hari ya itu berarti bayar denda. Terus di sini biasanya setelah kita mengembalikan kendaraan apa yang orang itu cek? Tanggal kembali asli berarti ada denda ya. Denda. Terus biasanya pasti mobilnya dicek, mobil atau motornya dicek. Berarti ada yang namanya itu kondisi kendaraan. Ada baret kah, ada kerusakan kah, ada gimana kah? Nah, pokoknya dicek ya. Nah, terus di sini itu aku mau nambahin keterangan. Oke, lanjut lagi ke bagian kendaraan. Ini aku copy yang ini aja lah ya, karena udah rapi. Copy paste itu di sorry. Oke, nice. Nah, di bagian kendaraan ini, nah yang membedakan, yang membuat kendaraan satu dengan kendaraan yang lain itu unik itu apa? Betul, plat atau nomor polisi. Nah, ini yang aku jadikan primary key. Lalu ada merek. Ya, merek Toyota kayak Suzuki kayak Hyundai kayak ya terserah. Terus ada nama kendaraan. Nah, Toyota Fortuner lah atau apa. Terus juga ada tahun kendaraan. Nah, nih kalau misalnya kita beli mobil atau motor kan itu ada tahun kendaraannya yaitu. Terus ada yang namanya harga sewa per hari. Harga sewa. Oh my goodness. Harga sewa per hari. Nah, ada yang namanya harga sewa per hari nih. Dikecilin. Nah, lalu setelah ada harga sewa per hari, itu biasanya ada status kendaraan. Kenapa ada status kendaraan? Ya, misalnya kita mau nyewa Toyota Fortuner, tapi Toyota Fortunernya itu karena cuma ada tiga-tiganya itu masih disewa sama pelanggan yang lain. Maka dari itu status kendaraan itu penting ya. Nah, terus juga yang di atas
tinggal sisa kategori kendaraan. Nah, oke, cakep. Jadi yang membedakan di sini adalah aku mau primary-nya itu ID kategori. Sedangkan di kategori kendaraan itu kita tulis nama kategori. Ya, misalkan kategorinya motor kayak mobil kayak gitu. Ya, seperti biasa karena ini kita sudah selesai menyusun atribut dan juga entitas-entitasnya. Jadi semua entitas sekarang sudah beratribut. Kita hubungkan lagi. Nah, biasanya saya hubungkan gini dulu baru tentuin apa relasi-relasinya ya teman-teman. Karena bakal lama kalau kita kayak gini, jadi kita langsung tunjukkan aja IRD aku yang udah selesai. Oke, ini juga sudah ada kardinalitasnya. Nah, jadi sini aku mau menjelaskan salah satu contoh aja kardinalitasnya itu. Jadi di sini ada kardinalitas antara pelanggan dan juga peminjaman. Jadi di sini diketahui kardinalitas itu one to many. Kenapa? Satu pelanggan bisa melakukan banyak peminjaman. Jadi satu pelanggan ini dia itu punya record banyak peminjaman. Misalnya minggu ini dia udah minjem Agia. Terus minggu depannya lagi dia minjem Brio. Terus minggu depannya lagi dia pinjem Jazz. Jadi itu beda-beda. Lalu di peminjaman, relasi antara peminjaman dan admin itu adalah many to one. Yang artinya banyak ke satu. Jadi banyak peminjaman bisa diproses oleh satu admin. Atau satu admin bisa memproses banyak peminjaman. Nah, ya teman-teman, diagramnya itu kalau di tempat aku dibaca dari kiri ke kanan. Nah, terus contohnya lagi yang di sini peminjaman di pembayaran itu adalah one to one. Jadi satu peminjaman itu mempunyai satu pembayaran. Jadi misalnya kita minjem motor nih, yaitu apa detail pembayarannya itu cuma satu ya teman-teman. Jadi satu entitas ini dia udah mencakup tanggal bayarnya, metode bayarnya, jumlah bayarnya, status bayarnya. Nah, itu tadi. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian video dari penjelasan mekanisme pengerjaan UTS Praktikum Basis Data nomor 2. Untuk penjelasan-penjelasannya akan saya lampirkan di PDF beserta dengan gambar. Dan gambarnya juga akan saya lampirkan sendiri dalam bentuk PNG. Terima kasih. Halo, hari ini aku akan melampirkan juga jawaban yang aku tadinya taruh di PDF. Tetap kulampirkan juga, namun aku juga akan melampirkan jawabanku di video. Ini merupakan penjelasan-penjelasan yang lebih detail dari yang kujelaskan lisan. Semoga dengan adanya penjelasan-penjelasan ini, gambar IRD-ku akan lebih jelas lagi.